Halo guys, balik lagi di podcast Tias. Podcast persembahan dari tim Asih Ning Tias. Kali ini aku udah siapin satu video baru yang bisa bikin merinding. Cerita ini cuma fiktif belaka ya. Langsung aja kita mulai ceritanya. Let's go. Namaku Najma. Sekarang aku berusia 18 tahun dan aku adalah orang yang bisa melihat hal-hal tak kasat mata, atau aku sering disebut dengan anak indigo. Hidupku sudah sangat dekat dengan yang namanya hantu. Sudah tidak kaget kalau setiap malam tiba-tiba ada yang duduk di atas lemari, tidur di sampingku, ngintip dari bawah ranjang. Itu sudah hal yang biasa buat aku, karena emang dari kecil aku udah bisa lihat mereka. Aku ingin cerita pengalaman aku pertama kali lihat mereka. Cukup lucu sih. Mungkin menurut kalian serem. Hehe. Langsung aja ya, aku ceritain. Pastikan kalian dengar dengan baik. Jadi, waktu aku berumur 3 tahun, aku pindah rumah ke daerah pegunungan gitu. Suasana di sana sangat asri. Ayah dan ibu bangun rumah di tanah yang sekitarnya benar-benar kosong. Jadi, cuma ada rumahku, gak ada tetangga sama sekali. Karena aku anak satu-satunya, jadi ya biasanya sehari-hari main sendiri. Nah, di umur segitu, aku belum sadar kalau aku bisa melihat mereka yang disebut hantu. Waktu itu, pas sore-sore, aku di rumah cuma sama bibi. Bapak dan ibu belum pulang. Dan aku lagi mainan masak-masakan sendiri di depan rumahku. Tiba-tiba, aku lihat ada anak kecil perempuan yang lagi duduk di pinggir sawah. Karena aku gak pernah ketemu sama temen, jadi aku ajak dia ke rumah aku. Dan dia mau. Terus kita kenalan. Namanya Helen. Pas pertama ketemu Helen, aku kagum dengan wajahnya yang sangat cantik. Putih, tinggi, hidungnya mancung. Dan wajah Helen benar-benar bule. Aku dan Helen bermain bersama. Bahkan setiap hari, Helen selalu datang ke rumahku tanpa aku harus membukakan pintu. Namun, saat itu aku sama sekali tidak merasa aneh. Bahkan aku menganggap bahwa Helen itu hebat. Dia bisa terbang. Malam itu, kamarku kan ada di lantai 2. Helen mau menunjukkan ke aku kalau dia bisa lompat dari lantai 2. Benar saja, dia lompat dan bisa selamat. Helen menyuruhku untuk melakukannya juga. Aku sempat ragu, namun Helen meyakinkanku. Saat aku hendak lompat, ibuku tiba-tiba masuk ke kamar. Aku terselamatkan. Ada lagi ceritanya. Suatu hari, aku diajak Helen untuk bermain keluar rumah. Saat aku mau izin ke bibi, Helen melarang aku. Dia mengajak aku untuk pergi secara diam-diam. Aku pun setuju. Helen membawa aku ke bangunan rumah kosong yang agak jauh dari rumahku. Di sana, kita bermain petak umpet dengan teman-teman Helen yang lainnya. Ada yang bernama John, Fred, Noi, dan Anne. Aku sangat senang karena sekarang mempunyai banyak teman. Teman-teman Helen pun sangat baik. Kita bermain petak umpet bersama hingga larut malam. Aku mulai ketakutan karena di dalam rumah kosong itu sama sekali tidak ada lampu. Tapi teman-teman Helen gak ada yang ketakutan. Aku meminta Helen untuk mengantar aku pulang. Tapi Helen gak mau. Helen bilang, aku bisa tidur di sini. Padahal
Di rumah kosong itu sudah sangat kotor. Tidak ada tempat tidur. Aku pun menangis. Helen dan teman-temannya asik bermain. Malam sudah semakin gelap. Sepertinya sudah tengah malam. Aku tidak tahu jalan pulang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara teriakan seseorang memanggil namaku. Aku mengenal suara itu. Ya, itu suara Bapak. Bapak ada di luar rumah kosong itu dengan membawa obor. Aku melihat banyak sekali orang ramai-ramai memanggil namaku. Aku segera berlari dan memeluk Bapak. Aku menangis. Bapak pun juga. Bapak bertanya, mengapa aku bisa main sejauh ini hingga tengah malam? Aku bilang, aku diajak seorang teman. Dia teman baruku, namanya Helen. Saat aku hendak menunjukkan Helen dan teman-temannya ke Bapak, mereka tidak ada. Rumah kosong itu tidak ada siapa-siapa. Helen dan teman-temannya hilang, entah kemana. Aku pun menangis. Bapak membawaku pulang. Sejak saat itu, aku diberitahu oleh Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya Helen dan teman-temannya itu bukan manusia, melainkan hantu. Aku diberitahu oleh Ibu bahwa aku sebenarnya anak yang spesial karena bisa melihat mereka. Nah, itu dia ceritaku. Di umur aku yang lebih besar, sekarang aku udah bisa bedain mana yang hantu dan mana yang manusia. Aku juga punya teman hantu yang beneran baik, tidak mencelakaiku. Sekian ceritaku. Wow, itu dia ceritanya. Serem banget ya. Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu. Bye.